Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan terasi. Hendak mampir ke rumah makan. Saya hendak presentasi perhatian Bapak Ibu yang saya harapkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menyaksikan saya. Ini untuk hanya mengingatkan kembali tentang penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita mulai tadi patuh sekarang kita lanjut. Ini lagi sudah viral, mungkin ibu sudah hafal ya. Ini artis tuh. Oh ada di sana, ada ini vokalis kita. Budi Camar kemarin di GT terus nih. Bu, tahu lagi ibu ya? Sudah ini sudah. Siap 1, 2, 3. Ini orang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta, Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk di hati lalu kita berdoa. Alhamdulillah ya. Karena memang baru sekarang ini memang up to date ya lihat, apalagi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sering rajin di sini ada Ibu Sesel, ada Ibu Suci, dia tiap hari bikin story live. Nah, dan mudah-mudahan kita doakan dipanggil ke Unesco. Jadi nanti bisa gabung dengan Rapundel, gabung dengan pokoknya para konten kreator Indonesia. Karena memang hari ini tuntutan sesuai dengan kodrat zaman, kodrat siswa juga. Bapak sekalian, di sini ada konsep inti dari budaya positif. Mungkin di Bapak sudah kenal. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi seluruh manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beberapa minggu yang lalu saya coba terapkan di kelas 6 dan ternyata anak tersebut bervariasi gaya belajarnya. Ada yang cenderung ke suara, dia mengerti dengan dijelaskan. Ada yang cenderung kepada visual, melihat gambar, melihat video, dan ada yang cenderung kepada gerakan kinestetik. Maka kita bisa memfasilitasi anak tersebut. Kemarin dari 48 orang tersebut, setelah melakukan asesmen terlebih dahulu, maka anak tersebut terlihat, oh bening anak cenderungnya cenderungnya ke sini. Dan dibuatlah pembelajaran dari efek yang biasa, nanti dibuatlah dari ada diferensiasi kontennya, ada diferensiasi prosesnya, dan ada diferensiasi produknya. Dan ini memang salah satu aksi nyata saya nanti modul 2.3 harus bisa mengimbaskan kepada rekan-rekan. Dan kemarin setelah ngobrol-ngobrol, Pak Yusuf berkenan katanya, saya siap disupervisi karena beliau baru lulus dari PTG. Terima kasih Pak Yusuf ya. Nanti Pak Yusuf beliau akan melakukan pembelajaran diferensiasi. Nanti saya mencoba untuk membantu beliau saling berbagi pengalaman sehingga memenuhi tugas saya juga sebagai tugas daripada calon guru. Ini mungkin sudah tahu juga, sambil kalau guru-guru kelas bawah apalagi sudah hafal. Di sini Rosti biasanya ngaji lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di sini dikatakan ada beriman, ada bernalar kritis, belajar berakhlak hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, ada bernalar kritis, bernalar kritis mampu objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, berkebinekaan global, mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan festival Tunas Bahasa Ibu, dan di tiap kebudayaan tiap provinsi melakukan hal yang sama untuk bagaimana mempertahankan budaya luhurnya seperti kita ada tentang budaya bahasa Sunda. Selanjutnya gotong royong, pelajar memiliki kemampuan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela. Ada juga mandiri, bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya, dan kreatif, mampu belajar memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berguna. Dan inilah menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang ini dipelajari di modul calon guru penggerak. Jadi ada cuma 3 modul. Modul pertama ini cenderung kepada kita kembali kepada pemikiran beliau. Brainwash, dicuci otak, mindset kita dirubah, pemikiran kita menjadi kepada pemikiran beliau, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul kedua seputar pembelajaran, tadi berdiferensiasi. Kemudian dulu pernah menyampaikan, dan ketika saya ikut CGP baru tahu kok seperti ini ternyata. Dan ada pembelajaran sosial emosional. Dan untuk di modul ketiga ternyata ini cenderung kepada pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Disinilah mungkin salah satu kenapa CGP menjadi salah satu syarat kepala sekolah. Memang di modul 3 ini kita harus bisa memanfaatkan. Kalau kita posisi seperti menjadi kepala, ternyata disinilah yang kita mengambil keputusan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut pendapat beliau. Mikrosensi tentang telekontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua orang tua akan positif, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kita akan merubah stimulus kita yang asalnya stimulus respon, kebutuhan kita sama menjadi teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang gambaran yang berbeda. Kita mencoba merubah agar orang berpendapat sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada setujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang, win-win solution. Ini yang kita akan ubah pola pikir kita selama ini. Dan selanjutnya, disiplin positif di sini sudah tahu semua. Disiplin dari kata disiplina artinya belajar. Disiplin positif merupakan cara penerapan bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Dan selanjutnya contoh nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, ada juga di sini Ibu Primary Years Program, ada keterampilan hidup atau life skill. Ini hampir sama ya. Ada profil Pancasila, ada ini dan life skill. Untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Mungkin kita sudah kenal juga ada sandang, pangan, papan. Ternyata
Ternyata ini yang dasar itu ada 5 ya. Bertahan hidup ini, sana pangan papan, rasa kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Seperti kemarin ramai di berita ada anak di Jaksel, dia jatuh dari lantai 4 ke bawah. Ya, di berita awalnya ternyata katanya dibully, tapi ada lagi persepsi yang lain ternyata ketidaksengajaan. Ada apa dengan temannya yang memang agak disabilitas katanya. Ketika itu refleks, akhirnya jatuh dari lantai 4 ke bawah. Ya, jadi menurut assalamualaikum dari hukumannya, refleks sebenarnya refleks jatuh bayangkan dari atas. Ya, ini yang kita memang hari ini kita hadapi seperti di Cilacap kemarin. Ya, itu merupakan hal-hal yang memang luar biasa. Kita pun sebenarnya suka mengalami hal seperti itu. Ya, hal-hal seperti yang seolah-olah bahasa sudah dibilang mungkin silih moyokan, bahasa boleh itu bahasa Inggris ya, tambahan katanya bola apa moyokan, silih moyokan kolotna, moyokan fisikna. Ini luar biasa sebenarnya. Kita juga harus bisa mengkondisikan anak tersebut. Dan selanjutnya motivasi perilaku manusia ini yaitu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Yang dari dalam disebut intrinsik, yang dari luar ekstrinsik. Yang dari luar ini ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ada juga dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ini diharapkan kadang ya, nilai ekstrinsik ini seolah tidak ikhlas. Ya, kadang-kadang mah berbuat hayang imbalan, ya, hayang dipuji, ya. Hayang gitu teh kadang-kadang mah ya. Maka yang harus kita jadi motivasi itu kita tanamkan bagaimana motivasi intrinsik. Bagaimana intinya mah kita menjadi orang yang ikhlas. Ya. Selanjutnya, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang ini kita suka masih dipakai ya, seperti yang kalau di Jepang kan ada Nobita tuh langsung dipraktekkannya, kaburangan langsung lewat yulnya. Ini seperti hal yang biasa, padahal ini saat ini kadang tidak berlaku. Yang kemarin kejadian di Demak itu, yang ketika PTS datang anak tersebut langsung dibacok, padahal anak tersebut katanya rajin, bagus, jadi tulang punggung keluarga, tapi karena anak tersebut menunggak bayaran, akhirnya kata guru tersebut, kamu karena kasarnya calon nasab pemiluan, ya, akhirnya dia marah, emosi, pulang ke rumah bawa celurit, guru tersebut sedang mengawal dibacok. Itu terjadi di sekolah madrasah aliyah di daerah itu. Ya. Sampai sekarang seperti itu. Zaman sekarang luar biasa. Ada konsekuensi, ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, ada sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Ini kita sekarang coba tinggalkan. Kita coba yang ketiga ini adalah restitusi. Ya, selanjutnya di sini posisi kontrol, penghukum, membuat merasa bersalah sebagai teman, manajer dan pemantau. Ini posisi kita guru seperti ini. Ya, ada penerapan 5 posisi guru. Ya, tadi ini sebagai penghukum. Hormat pada bendera 1 jam. Sebagai pemberantasan bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Sebagai teman, ayo dong ikut dalam sekolah, tolong nanti ibu bapak sekali ini ya. Kalau ini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tidak tahu konsekuensi. Yang selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana memperbaikinya?
Kira-kira yang mana yang cocok untuk kita semua? Manajer, apa jadi tadi pemantau, apa penghukum selama ini? Kita yang terhadap diri kita, ya. Tinggal dipilih posisi kita di mana sekarang. Apa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, kita introspeksi saja sejauh mana pertemuan kita hari ini. Dan selanjutnya, ini yang saya lakukan, coba lakukan, membentuk keyakinan kelas. Itu ada di sebelah dekat sini ya. Ini ada 5 keyakinan kelas. Ini diambil dari sini. Ketika di awal tahun pelajaran, anak-anak menulis dalam sticky note di sini, dia menulis apa yang akan dibentuk keyakinan kelas. Ini hampir sama dengan peraturan kelas. Cuman ini diyakini kalau ini harus dilaksanakan dengan sesama. Dan hasilnya ini dibuat seperti ini. Ada 5 poin secara garis besar. Keyakinan kelas dibuat, setiap orang mencurahkan ide-idenya dan dibacakan, keyakinannya disepakati. Di sini contoh kata-katanya, ya, keyakinan kelas. Dan ini restitusi. Restitusi seperti seolah bagaimana anak tersebut dipanggil dengan baik-baik supaya dia bisa, tahapannya ini ada polisi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya dan menstabilkan identitas. Intinya diajak ngobrol lah. Kalau anak tersebut misalkan suka malak, suka berbuat kasar dan sebagainya, kita panggil baik-baik, panggil 4 mata, kita tanyakan, kita kasih solusi supaya anak tersebut jangan mengulangi kelakuannya seperti yang telah dilakukan. Ini mungkin kita sudah lakukan biasa ya. Bapak Ibu sekalian suka biasa manggil tersebut dipanggil ke kantor secara 4 mata, ya, supaya memang masalahnya clear, tidak diulangi untuk tahap selanjutnya. Dan ini sudah biasa dilakukan, sudah dilakukan di sekolah, ya, menanyakan. Dan ini terakhir sebelum kita tutup, sebelum saya tutup presentasi kali ini ada lagu satu lagi. Ini mungkin sudah tahu Pak Ibu ya lagunya ya? Ada yang tahu lagunya? Satuan apa? Naik beca nih. Kumaha. Satuan apa? Ayo kawan semua, jagalah kerukunan, jangan saling hina, jangan saling serang, jagalah lisan kita dan perilaku kita. Anti bully mari kita lakukan, jangan saling mengejek, jangan saling memukul, jangan saling menentang, apalagi bertengkar. Dengan sesama teman harus menyayangi. Anti bully mari kita lakukan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Penutupnya itu dalam penerapan program budaya positif, disiplin positif ini, hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan sebagai amo atau manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.